Walah, entek mobilnya. Aduh, melaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebuah truk bermuatan bahan bakar minyak ilegal terbakar hebat di jalan lintas pantai timur Sumatera, Tulang Bawang, Lampung pada Selasa siang. Kobaran api dengan cepat membesar, menghanguskan truk dan nyaris membakar salah satu rumah warga yang letaknya tak jauh dari lokasi. Sementara itu, supir dan kernet truk kabur melarikan diri usai mengetahui truk yang dikendarainya terbakar. Proses pemadaman membutuhkan waktu 2 jam lantaran truk modifikasi tersebut berisi BBM ilegal sehingga api sulit dipadamkan. Kebakaran diduga akibat muatan minyak ilegal sebanyak 6 ton tersulut api. Diduga terjadi karena ada sulutan api terhadap truk tersebut yang setelah kami lihat bahwa truk tersebut membawa minyak ilegal. Sebanyak berapa Pak itu minyaknya Pak? Kurang lebih 6 ton dengan muatan 6. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Tepi hitam. Kalau tepi hitam tuh. Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah bangunan permanen di kawasan Seberang Padang, Kota Padang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru padam 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, kebakaran ini disebabkan oleh ulah seorang pemilik rumah yang kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Pelaku diketahui dengan sengaja membakar rumahnya setelah warga curiga dengan pelaku yang sebelumnya mengamuk dan merusak barang-barang di dalam rumah. Kebetulan rumah tangganya bermasalah, jadi dia tinggal sementara di rumah orang tuanya. Itu dia pemakai narkoba jenis sabu. Ke orang tuanya karena maksudnya minta inilah uang belanja segala macam, tidak dipeduli. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual pulsa ini diketahui selalu emosi saat tidak mengkonsumsi narkoba. Tidur, main slot, lalu Main judi online. Judi online, dia merokok, lalu rokoknya itu dilemparnya tempat pakaian, lalu dia keluar, api sudah naik. Pelaku sudah diamankan dan menjalani rehabilitasi narkoba, sementara kebakaran dalam pemeriksaan polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kamera dashcam sebuah mobil merekam detik-detik jatuhnya seorang balita dari dalam sebuah bis di ruas tol Jor, kilometer 12, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin lalu. Terlihat bayi terjatuh dari bis di lajur paling kanan yang kemudian diselamatkan oleh pengendara mobil lain. Kondisi bayi selamat namun mengalami luka-luka dan telah dikembalikan kepada keluarga. Terjatuh dari bus pada lajur 3 paling kanan, namun demikian puji Tuhan kondisinya masih selamat, baik-baik saja, hanya luka ringan. Saat ini, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya balita tersebut dari dalam bis. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Polisi harus main kucing-kucingan saat menangkap pelaku di desa Jedih, Socah, Bangkalan. Setelah sempat berusaha kabur dan terdengar 2 kali letusan senjata api, pelaku terpojok dan ditangkap. Pelaku mengakui kerap melakukan pembegalan bersama temannya dengan menaiki motor di area Jalan Akses Suramadu hingga kampus Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, pelaku juga mencuri sepeda motor di perumahan hingga kos-kosan. Salah satunya saat membegal seorang mahasiswi di Jalan Raya Telang tepat di depan pintu gerbang masuk kampus.
Pelaku beraksi dengan pelaku lainnya, langsung kabur membawa motor korban setelah sebelumnya mengadang dan menodongkan senjata tajam. Pelaku ini dengan cara menodongkan celurit kepada korban, kemudian merampas sepeda motor milik korban. Kemudian 2 orang pelaku ini melarikan sepeda motor ini. Polisi kini masih memburu pelaku lain dari komplotan curanmor serta begal jalanan ini. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seperti inilah video amatir yang memperlihatkan 3 remaja tak berkutik usai diamankan aparat gabungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Turut disita senjata tajam ukuran besar dan kendaraan roda 2. Peristiwa terjadi saat petugas mendapat laporan dari warga ada seorang wanita yang dihadang dan diancam dengan celurit sekelompok pemuda. Ketika petugas tiba di lokasi, para remaja melarikan diri ke arah barat. Namun 3 pelaku berhasil diamankan ke Koramil setempat dengan barang bukti sajam dan motor. Diduga salah satu pelaku cemburu usai melihat kekasihnya dibonceng motor dengan pria lain sehingga minta tolong temannya untuk penghadangan dan pengancaman. 0200 kita mendapatkan laporan dari salah satu warga, entah itu dari mana, seorang perempuan, informasinya itu dicegat, Pak. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu sejumlah pelaku yang berhasil kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Inilah video viral saat sejumlah petugas medis berupaya melakukan pertolongan terhadap seorang pasien wanita, Ulfah Yulia, di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nahas, Yulia menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu kemarin usai menjalani perawatan selama 2 hari di RSUD Cibabat. Sang suami pasien pun langsung mengamuk lantaran diduga lambannya penanganan dokter dan petugas medis terhadap istrinya. Suami pasien menilai adanya unsur kelalaian dari pihak RSUD Cibabat. Awalnya, istrinya didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak hingga perutnya kerap dipenuhi cairan. Kelalaian aja, keterlambatan dalam menangani gitu. Nah, gitu. Nah, seandainya itu meskipun hari libur ya, itu apa nggak bisa nelpon ke dokter untuk minta izin. Dok, ini ada pasien nih darurat, mohon izin untuk tindak lanjut. Apa nggak bisa kayak gitu? Itu rumah sakit. Namun, menurut pihak RSUD Cibabat Cimahi, pihaknya sudah melakukan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Dan kami selalu menangani, tidak ada membedakan tuh, itu BPJS, pasien umum dan seterusnya. Karena di IGD sudah kita tetapkan tidak ada seperti, dan itu sudah aturan. Pasien itu pasien BPJS ya, dan bahkan sampai dirawat sudah kami lakukan dengan prosedur yang memang sudah ada di rumah sakit kami. Pihak keluarga berharap pelayanan rumah sakit dapat lebih adil dan setara, baik bagi pasien BPJS maupun pasien non-BPJS. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Ini nggak kuurus. Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Dari video rekaman yang beredar, seorang pria yang memakai jaket dan tas ransel mengalami luka di kepala akibat pengeroyokan yang dialaminya. Peristiwa ini terjadi di Terminal Arjosari, Kota Malang pada Kamis malam. Korban diketahui merupakan anggota TNI aktif yang diduga dikeroyok oleh 5 hingga 6 orang. Usai kejadian, 3 pengeroyok korban ditangkap anggota Satreskrim Polresta Malang Kota. Terduga pelaku yang merupakan jupang atau juru panggil penumpang di Terminal Arjosari kemudian dititipkan ke Rutan Polda Jatim. Informasi di lokasi sebelum peristiwa terjadi, korban sempat terlibat cekcok dengan para pelaku hingga terjadi pengeroyokan. Kini polisi masih mengembangkan kasus dan memburu pelaku lainnya. Dan hasil pemeriksaan dari ketiganya masih kami melaksanakan penyelidikan pengembangan. Semoga aja kami mohon doanya pengembangan tersebut bisa terungkap dan akan kami rilis selanjutnya lengkapnya ada di Polresta Malang. Sementara itu pada Selasa siang, warga sekitar Terminal Arjosari menggelar aksi damai menolak keberadaan premanisme di Terminal Arjosari Kota Malang yang dikelola Kementerian Perhubungan ini. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya terekam kamera CCTV mengambil 3 unit ponsel dan sejumlah uang tunai milik keluarga pasien di ruang rawat RSUD Ciamis. Pelaku beraksi saat korban tertidur pulas di samping tempat tidur pasien yang sedang dirawat. Dari keterangan korban, pelaku diduga berpura-pura menjadi penunggu pasien. Sebelum melancarkan aksinya, ia juga sempat berpura-pura menunaikan sholat di dalam ruangan. Akibat dari kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dia tenang dulu, pas duduk mungkin. Pas itu ternyata ngambil lagi. Ambilnya nggak tahu punya saya dulu, punya ibu dulu. Saya kurang melihat benar jelas detail CCTV-nya. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan para korban, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjut hukum. Para korban berharap pelaku bisa ditangkap dan mengembalikan barang berharga mereka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Sepasang kekasih melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan 2 orang pria di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Belakangan diketahui mereka menjadi korban penipuan 2 orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari hasil olah TKP, 2 pelaku akhirnya ditangkap di kamar kontrakannya di kawasan Cengkareng. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian. Dapatkan laporan polisi terkait penipuan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku anggota Polri. Kami dari tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan dapat mengidentifikasi pelaku. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terekam pada kamera pengawas luar rumah, 2 orang pelaku mencuri 2 unit kendaraan motor milik warga lingkungan Calincing, Pasir Buah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Pelaku memakai topi dan penutup wajah agar identitasnya tidak dikenali. Meski telah dikunci ganda, kedua pelaku ini tetap berusaha menggondol 2 unit sepeda motor dengan mengangkatnya hingga keluar rumah. Indra, pemilik rumah, mengetahui 2 unit kendaraan motornya yang biasa digunakan untuk berjualan kerupuk itu hilang dari anaknya saat bangun pagi. Kemudian dirinya langsung melihat rekaman kamera pengawas. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 4 pagi atau subuh. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Cipocok Jaya. Kunci setang, kunci cakram, kunci roda, makanya diangkat. Ini baru pertama kali kejadian atau emang sudah? Untuk saya pertama kali, untuk tetangga sudah sering dibilang seperti rawan. Menurut korban, di daerahnya memang rawan terjadi pencurian. Terhitung sejak awal tahun hingga saat ini sudah 3 unit kendaraan motor digasak maling. Aparat Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian di kampung Ciharacas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Dari lokasi, polisi mendapati ratusan jenis spare part motor dan STNK serta BPKB palsu dan menangkap 2 pelaku yang menjadi otak praktek mempreteli ratusan motor curian. Kasus terbongkar setelah seorang pelaku ditangkap. Usai pengembangan, hasil motor curian dijual ke penadah, lalu dipreteli dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per hari. Kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Polisi masih mengembangkan kasus terkait kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Sementara para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Pada peringatan ke-79 Hari Bayangkara Selasa pagi, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9 dan robot humanoid yang dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau Robot Polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini memberikan hormat. Robot ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid itu berasal dari Korps Sabara Baharkam Polri. Penampilan Ropi layaknya prajurit manusia Polri. Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut Polri seperti rompi anti peluru dan baret Polri. Pasukan robot humanoid ini berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Arab Saudi. Presiden Prabowo bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur Selasa sore dengan didampingi Menteri Agama Nasruddin Umar dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengantar keberangkatan Prabowo. Selain itu hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Dubes untuk RI Faisal bin Abdullah Al-Mudi. Kunjungan tersebut untuk mengecek rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia yang menjadi langkah strategis yang digagas pemerintah pasalnya jumlah jemaah haji dan umrah Indonesia mencapai jutaan orang per tahun. Memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. PT MNC Sky Vision Tbk yang berkode emiten MSKY mengumumkan perubahan nama produk televisi berbayarnya dari MNC Vision menjadi Indovision. Pengumuman ini disampaikan dalam public expose yang digelar di Gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mengusung konsep back to basic, langkah perseroan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk kembali ke akar identitas yang telah lama dikenal masyarakat. Untuk melihat kondisi market yang ada, memang ada perubahan strategi, di mana kita melihat bahwa profil pelanggan PTV yang ada sekarang itu adalah ada dua target market user, yaitu lansia dan anak-anak. Sehingga kita harapkan dengan membawa nama Indovision lebih akan memberikan ketertarikan kepada keluarga Indonesia. Melalui strategi ini, MNC Sky Vision berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik dan memperkuat posisi perseroan di tengah persaingan industri televisi berlangganan di Indonesia. Dari Jakarta, Wendy Nura Laksana, iNews melaporkan. Inilah kondisi JPO dan halte bus Transjakarta BNN lama yang berada di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halte rusak parah dengan bagian lantai bolong dan hanya tersisa rangka besi.
Kondisi serupa juga terjadi pada bagian jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte bus Transjakarta BNN lama dengan halte Transjakarta yang menuju kawasan UKI. Beberapa bagian JPO berlubang lantaran plat besi yang menjadi pijakan dicuri. Pencurian plat besi ini diduga terjadi beberapa bulan setelah halte bus Transjakarta dan JPO tak lagi beroperasi sejak awal tahun 2025 lalu. Meski tak lagi beroperasi, namun halte temporer tersebut masih belum dibongkar. Sementara itu ada halte pengganti yang berada tepat di depan kantor BNN. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga pelaku penipuan mengamuk di sebuah warung sembako di Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku mencabut senjata tajam jenis badik yang terselip di pinggangnya hingga nyaris menikam seorang gadis penjaga warung. Pelaku emosi lantaran tidak terima aksi penipuan yang dilakukannya beberapa waktu lalu diviralkan oleh pemilik warung. Pelaku bahkan mengancam akan membakar warung tersebut jika video kejahatannya yang sudah viral tidak dihapus. Sebelumnya, pelaku bersama komplotannya hendak menipu pemilik warung dengan modus menggunakan pembayaran kris palsu. Para pelaku berpura-pura telah melakukan pembayaran dengan scan barcode, kemudian menunjukkan bukti pembayaran yang sudah diedit seolah-olah transaksi berhasil. Tiba-tiba datang pelaku yang marah-marah, kemudian mengeluarkan semacam benda tajam, mengancam kepada korban sehingga korban merasa takut. Akhirnya melaporkan ke Polsek Dunia. Namun upaya penipuan tersebut diketahui pemilik warung dan diviralkan di media sosial. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, namun pelaku telah kabur dan kini dalam pengejaran. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Hadir dengan konsep kekinian dengan desain interior modern dan mewah. Satu dari restoran Padang ternama tanah air, Restoran Sederhana SA, kini hadir di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Antasari Place. Restoran Padang yang menghadirkan menu istimewa dan berbeda dari yang lain, yaitu burger rendang dan sate Padang hot plate. Dan hanya bisa Anda dapatkan di outlet ini loh. Menu yang menyesuaikan tren kuliner masa kini tanpa meninggalkan cita rasa otentik Minang dengan harapan bisa lebih memperluas cakupan konsumen dari semua usia. Lansia, generasi muda, hingga Gen Z. Selain nikmatnya pilihan menu yang tersedia, resto ini pun lengkap menyediakan fasilitas VIP, ruang meeting yang dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Diharapkan dengan konsep baru, Restoran Padang Sederhana SA menarik minat generasi muda, khususnya Gen Z, untuk menikmati masakan Padang dengan pengalaman yang berbeda. Kita berupaya untuk bisa masuk dalam market Gen Z, sehingga kita agak sedikit merubah ambience yang membuat para Gen Z itu nyaman untuk bisa makan di restoran Padang. Sekaligus lagi zamannya selfie, dia bisa merasa proud atau bangga. Telah lama hadir dan bertahan hingga saat ini, Restoran Padang Sederhana SA menjadi salah satu pelopor ikon kuliner Indonesia. Meski terus berinovasi, Restoran Padang Sederhana SA tetap menjaga keaslian rasa dengan memproduksi sendiri bumbu inti yang digunakan di seluruh cabang. Di Jakarta, Naura Safiko, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Didampingi Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo, bersama PLT Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur, Michael Victor Sianipar, mengunjungi sejumlah sentra UMKM yang berada di Desa Pandan Kerajaan, Kabupaten Mojokerto. Kunjungan diawali dengan melihat langsung proses pembuatan batik ulur wiji khas Mojokerto. Angela Tanusudibyo ikut mencoba proses pembuatan batik mulai dari desain, nyanting, proses pewarnaan, perendaman, hingga menjadi batik yang siap jual. Setelah dari sentra batik, Angela Tanusudibyo bersama rombongan mengunjungi sentra keripik jagung. Dalam kesempatan ini, jajaran pengurus Partai Perindo juga berdialog dengan para pelaku UMKM
agar usaha mereka semakin maju dan berkembang. Kehadiran Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita ini diharapkan dapat memberikan semangat dan dukungan kepada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi untuk masyarakat. Alhamdulillah hari ini mereka sudah bisa mengekspor sampai internasional. Ini membuktikan bahwa kekuatan UMKM kita itu luar biasa. Asalkan kita hadir di tengah mereka, memberikan support dan pendampingan. Menurut saya ini masih bisa diberikan pendampingan lebih lagi, terutama dari sisi promosi. Karena dari sisi produksinya mereka ngerti sudah. Di sela-sela kunjungan ke sentra UMKM, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini turut membagikan alat sekolah kepada anak-anak. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Pandan Kerajaan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.